Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang anak meskipun telah berkeluarga tetap wajib berbakti pada kedua orang tuanya. Kewajiban ini tidaklah gugur bila seorang telah berkeluarga. Namun sangat disayangkan betapa banyak orang yang sudah berkeluarga lalu mereka meninggalkan kewajiban ini. Di masa kenabian Nabi Muhammad SAW, dulu ada seorang laki-laki bernama Alqamah. Dia seorang yang rajin dalam masalah ibadah, sholat, puasa, dan sedekah. Alqamah tidak pernah meninggalkan majelis Rasulullah SAW. Dia sangat jujur dalam urusan uang dan timbangan. Alqamah juga merupakan salah satu orang yang sangat mencintai ibunya. Ia selalu mengutamakan kehidupan ibunya agar bisa bahagia. Namun semua berubah ketika Alqamah sudah menikah. Ia tidak lagi mengutamakan ibunya, karena lebih mengutamakan istrinya. Sontak saja ibunya Alqamah sakit hati. Anak yang selama ini ia jaga ternyata durhaka kepadanya. Hanya air mata yang dapat ditemukan di dalam rumah sang ibu. Alqamah pun memutuskan untuk meninggalkan sang ibu dengan alasan ingin fokus mengurus keluarga dan istrinya. Ia menganggap bahwa ibunya hanya sebagai pengganggu rumah tangganya. Hanya air mata yang dapat terlihat. Wajah keriput sang ibu kini berubah menjadi licin dipenuhi air mata kekecewaan. Alqamah hanya diam saja tak menjawab pernyataan sang ibu. Ia lekas pergi meninggalkan ibunya bersama rumah gubuk yang sangat sederhana. Kehidupan Alqamah berubah 180 derajat dari sebelumnya. Semua ini adalah salah satu pengaruh dari istrinya yang hidup materialistik. Alqamah yang awalnya merupakan seorang pengabdi yang taat, kini mulai berubah menjadi seorang penjudi dan pemabuk. Siang dan malamnya kini hanya sibuk dengan urusan dunia. Dan di hatinya sudah melupakan apa dan siapa itu ibu. Alqamah pun hidup dalam gaya hidup sebagai seorang pemuja dunia. Sudah tidak ada Tuhan di dalam hatinya. Suatu waktu Alqamah jatuh sakit yang teramat parah. Tepatnya dalam keadaan sakaratul maut. Tetapi ia susah untuk meninggal. Lalu istrinya pun langsung menemui Rasulullah. Dengan tergopoh-gopoh, istri Alqamah menghadap Rasulullah, mengabarkan bahwa suaminya sakit keras. Beberapa hari mengalami nazar, tapi tak juga sembuh. "Aku sangat kasihan kepadanya ya Rasulullah," meratap perempuan itu. Mendengar pengaduan wanita ini, Nabi merasa iba di hati. Beliau lalu mengutus sahabat Bilal, Su'aib, dan Ammar untuk menjenguk keadaan Alqamah. Keadaan Alqamah memang sudah dalam keadaan koma. Sahabat Bilal lalu menuntunnya untuk membaca tahlil di telinganya. Anehnya, seakan-akan mulut Alqamah rapat terkunci. Berulang kali dicoba, tapi mulut itu tidak mau membuka sedikit pun. Tiga sahabat itu langsung bergegas kembali untuk melaporkan kepada Rasulullah SAW tentang keadaan Alqamah. Tanpa banyak bicara, Rasulullah SAW lalu mengajak sahabatnya menemui ibu Alqamah dan mengabarkan bahwa anaknya yang sakit parah. Setelah mendengar cerita dari Nabi, sang ibu diminta untuk memaafkan segala kesalahan anaknya. Namun, hati yang sudah terlanjur disakiti tak bisa menahan lagi perihnya. Sang ibu hanya benci dalam kekecewaan. Merasa bujukannya tidak berhasil meluluhkan hati ibu, Rasulullah lalu mencari kiat lain. Kepada sahabat Bilal, Nabi berkata, "Hai Bilal, kumpulkanlah kayu bakar sebanyak-banyaknya." Bilal menjawab, "Untuk apa kayu bakar ini Rasulullah?" "Akan kugunakan untuk membakar Alqamah, daripada dia harus hidup tersiksa seperti ini." Mendengar perkataan Nabi itu, ibu Alqamah jadi tersentak.
Hatinya luluh membayangkan jadinya jika anak lelaki dibakar hidup-hidup. Kemudian ia menghadap Rasulullah sambil meratap, "Wahai Rasulullah, janganlah kau bakar anakku." Legalah kini hati Rasulullah karena bisa meluluhkan hati seorang ibu yang menaruh dendam kepada anak lelakinya. Beliau lalu mendatangi Alqomah dan menuntunnya membaca talqin. Berbeda dengan sebelumnya, mulut Alqomah lantas bergerak membacakan kalimat zikir, membaca syahadat seperti yang dituntunkan oleh Nabi. Jiwanya tenang karena dosanya telah diampuni ibu kandungnya. Alqomah kemudian menghembuskan nafasnya yang terakhir dengan fasih dan mengucapkan kalimat syahadat. Wahai kaum muslimin yang budiman, setelah kita mendengarkan cerita di atas, semoga ada pelajaran yang baik yang bisa kita petik untuk kehidupan keseharian kita, dan senantiasa kita selalu dimuliakan oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah. Ridallah fi ridal walidain wa syuhtullah fi syuhtil walidain, yang artinya ridho Allah terletak pada ridho orang tua dan laknat Allah terletak pada laknat orang tua. Oleh karena itu, muliakanlah kedua orang tua kita, ibu bapak kita, maka insya Allah akan berkah hidup kita. Sifat alamiah seorang ibu adalah menjaga anak-anaknya dan keluarganya. Sifat alamiah seorang suami adalah menjaga keluarganya dan hormat dan patuh kepada ibu dan mertuanya. Sifat alamiah seorang istri adalah menjaga anak-anaknya, hormat kepada suami, dan sayang kepada orang tua.